saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Jangan menoleh ke belakang, teruskan perjalanan. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk memahami benar. Jangan kita berpikir bahwa semua masalah yang kita alami itu adalah suatu keadaan yang mau menghancurkan hidup kita. Ingat satu segi, bahwa Tuhan berkuasa mengubah ruang pencobaan dari iblis menjadi ruang ujian supaya kita meningkat ke level yang lebih tinggi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini, dan kami menantikan anugerah Tuhan untuk mengertinya. Dan ketika kami mengalami pencobaan, kesulitan dalam hidup kami, kami selalu berpikiran tentang menang, meningkat level kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 1 ayat 12 dan 13. Markus pasal 1 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Saudara pemirsa, tadi saya sudah katakan, segera sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Roh Kudus
Kudus membawa dia ke padang gurun. Ingat ini, Roh Kudus memimpin dia. Pribadi Allah yang ketiga, Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus memimpin dia. Tidak sembarangan, saudara sekalian. Untuk apa? Satu hal yang paling penting untuk hidup kita ialah bahwa saudara harus menang mengatasi masalah apa? Tiga masalah yang di bagian yang lain, misalnya Lukas pasal 4 dan Matius pasal 4, itu dikatakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis dalam 3 hal. Satu hal fisik, disuruh batu menjadi roti. Yang kedua ialah hal jiwa, harga diri. Yesus disuruh naik ke atas puncak bubungan bait Allah, suruh loncat dari sana. Ada janji Tuhan. Iblis itu tahu firman Tuhan, tapi tidak melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, naik ke atas gunung yang tinggi, kemudian dari sana melihat semua kemegahan dunia. Pencobaan apa di situ? Iblis katakan, aku akan berikan ini semuanya kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Menyangkut penyembahan itu adalah menyangkut roh. Jadi roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, supaya Yesus yang menang itu membawa kita, saya dan saudara, membawa umat Tuhan, membawa para murid waktu itu untuk hidup berkemenangan. Itu yang sangat penting kita perhatikan sekarang, bahwa kalau saudara sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, engkau punya benih kemenangan dalam hati saudara sekalian. Itu sebabnya ketika engkau mengalami persoalan, masalah, jangan lihat ini, kenapa Tuhan tidak mau tolong saya? Tuhan, kenapa saya dibuat begini? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal begini? Jangan. Karena apa? Ketika engkau bertobat, engkau lahir baru, engkau dilepaskan dari kutuk, maka engkau sekarang punya benih kemenangan. Benih itulah yang sekarang Tuhan suruh supaya berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan berbuah lebih lebat. Saya seringkali pakai ilustrasi ini. Di antara pohon-pohon di hutan, saudara sekalian, pohon mana yang paling banyak diterpa angin dan diterpa badai? Pohon yang paling tinggi dong. Jadi hati-hati saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah buat engkau bertumbuh sedemikian rupa, menjadi berkat bagi banyak orang, nanti lihat, saudara akan diterpa badai, ditiup angin kencang. Jadi itu harus diperhatikan. Itu yang Tuhan buat di sini. Mari kita perhatikan lebih jauh. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Bapa di surga mengizinkannya, Roh Kudus menuntun Yesus ke sana, supaya dia membuktikan bahwa sebagai manusia ia bisa hidup berkemenangan dan menyuruh kita semua ini dapat hidup, memberi benih kepada kita untuk bisa hidup berkemenangan. Jadi jangan mau dikalahkan oleh iblis. Berikut, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Perhatikan itu. Kapan malaikat turun tangan melayani Yesus? Saya yakin salah satu yang dibawa oleh malaikat itu adalah roti dan minuman untuk Yesus yang sudah lapar selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Tapi jangan saudara coba-coba seperti itu, nanti saudara mati. Ya, kenapa? Batasan untuk manusia ialah doa puasa Ester. Tidak makan, tidak minum selama 72 jam, 3 hari 3 malam. Oleh karena itu, lebih dari itu tolong jangan, ya. Bahkan kalau saudara mendengar seperti ada suara Tuhan bilang jangan, ya, karena dalam firman Tuhan hanya 2 orang yang pernah doa puasa selama 40 hari 40 malam. Satu Musa dan satu Yesus. Dan Yesus di sini ialah untuk membuktikan diri bahwa dia harus berkemenangan menolong saya dan saudara sekalian untuk hidup berkemenangan.
Apa katanya? Dan malaikat-malaikat melayani dia. Kalau sudah menang, melewati satu pencobaan lagi, Tuhan akan datang mengutus malaikatnya, memberkati saudara, membawa berkat untuk saudara sekalian, membawa paket untuk saudara sekalian, hadiah untuk saudara sekalian, bonus untuk saudara sekalian, karena engkau sudah menang atas pencobaan si jahat. Tuhan sudah mengubahnya menjadi ruang ujian. Karena itu sekarang sudah akan naik dari satu level ke level berikutnya sebagai seorang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, dan sudah lepaskan dari kutuk. Itu tujuan Tuhan membawa engkau sampai di puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami ketika kami mengalami sakit penyakit, mengalami pencobaan, malah masalah, supaya kami tidak lari dari ruang ujian itu dan kami dapat menang di sana dan akhirnya kami naik ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat dan semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.